Wong Cilik mendapat perhatian cukup besar dari Presiden Prabowo Subianto. Kepedulian orang nomor satu di Republik ini terhadap kehidupan rakyat yang tercekik kesusahan boleh dibilang tanpa basa-basi. Paling mutakhir adalah ketika Prabowo mengumumkan adanya pemberian tunjangan hari raya untuk pengemudi online dan kurir. Sikap yang sebelumnya tak pernah diterapkan ke aplikator transportasi. Pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Sebelumnya, kepedulian Prabowo terhadap orang kecil juga ditunjukkan kepada masyarakat pedesaan sesuai kebijakan yang telah dicanangkan untuk tahun 2025. Lihatlah ketika dengan sangat cerdiknya pemerintah menyumbat keserakahan tengkulak yang selama ini menjerat para petani di desa-desa. Rencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih adalah lompatan besar menolong masyarakat desa agar tak terus-menerus terpuruk ke dalam jurang kesulitan keuangan. Koperasi ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian desa dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah per desa. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menyelami denyut kesulitan warga yang tengah terbelit kesusahan, terutama dalam urusan hutang piutang, menjadi langkah progresif Prabowo di awal-awal roda pemerintahannya. Lewat peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024, pemerintah memutihkan piutang macet untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu mencakup bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode, busana, kuliner sampai industri kreatif. Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka. Kenapa Prabowo tak mengabaikan orang kecil? Pertanyaan ini semata-mata tak hanya bisa dijawab dengan jawaban hati Presiden, memang terbuka dengan orang-orang lemah, orang-orang yang selama ini tak berdaya. Tidak, bukan hanya itu. Ada hal besar yang menjadi impian Prabowo yang boleh jadi tak setiap orang mampu merasakannya, bahwa selama ini Prabowo telah menyaksikan begitu banyak rakyat kecil terluka akibat keserakahan mereka-mereka yang isi kepalanya cuma mementingkan diri sendiri. 8 kebijakan strategis pemerintah Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah cermin dari empati Prabowo tersebut. Nah, Presiden sadar ini langkah pertama. Saya rasa 1 sampai 8 tadi itu semua terkait dengan rakyat kecil tuh. Baik. Iya, dilakukan oleh Presiden. Makanya langsung berasa. Di hati masyarakat itu tertanam sekarang, oh pemerintah banyak sekali memberikan perlindungan, fasilitas, pelayanan terhadap masyarakat kecil. Menjadi presiden setelah 2 kali kandas melawan Jokowi, memang membuat Prabowo kini leluasa untuk menelurkan kebijakan-kebijakan pro rakyat yang selama ini menjadi cita-citanya sejak lama.
Men of our time.